Di tengah padang pasir dan lembah-lembah kuno Timur Tengah, sejarah panjang dan kompleks kaum Yahudi dimulai dari tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh mendalam dalam pembentukan identitas spiritual dan sosial mereka. Salah satu titik awal yang penting dalam kisah ini adalah sosok Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim. Ishak dikenal sebagai figur penerus perjanjian Tuhan yang diturunkan kepada ayahnya. Ia melanjutkan garis keturunan yang nantinya melahirkan dua bangsa besar, bangsa Edom dari Esau dan bangsa Israel dari Yakub, putra Ishak yang lebih muda. Yakub yang kemudian berganti nama menjadi Israel memiliki 12 anak laki-laki yang masing-masing menjadi kepala dari 12 suku bangsa Israel. Dari sinilah muncul bangsa Yahudi awal yang sejak masa itu terus mengalami pergolakan, pengasingan, dan perjumpaan dengan berbagai kebudayaan lain. Namun, dalam perjalanan panjang mereka, ada satu hal yang selalu dijaga, yaitu keyakinan terhadap Tuhan yang satu, serta hukum dan tradisi yang menjadi pilar hidup mereka. Selama berabad-abad, bangsa Yahudi hidup dalam sistem sosial dan spiritual yang sangat bergantung pada bait suci, imam, dan pengorbanan. Pusat keagamaan mereka berpusat di Yerusalem, tempat berdirinya bait suci yang menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Namun, ketika bangsa Yahudi dijajah oleh kerajaan asing seperti Babel, Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi, struktur keagamaan mereka mengalami guncangan besar. Dalam situasi ini, muncullah berbagai aliran keagamaan yang mencoba menafsirkan ulang peran hukum, spiritualitas, dan relasi manusia dengan Tuhan. Setelah masa penjajahan Yunani di bawah kekuasaan dinasti Seleukia, muncul gerakan perlawanan yang dikenal sebagai pemberontakan Makabe pada abad kedua sebelum Masehi. Gerakan ini dipimpin oleh keluarga Hasmon, yaitu keluarga imam yang menolak Helenisasi atau pengaruh budaya Yunani atas kepercayaan Yahudi. Dari latar belakang ini, muncul berbagai kelompok keagamaan Yahudi seperti orang Farisi, Saduki, Zelot, dan Esseni. Salah satu dari kelompok ini yang muncul jauh kemudian adalah Yahudi Hasidim. Yahudi Hasidim tidak langsung terbentuk pada masa-masa kuno tersebut, tetapi akar-akar spiritual dan sosialnya dapat dilacak sejak periode tersebut. Kata Hasidim dalam bahasa Ibrani berarti yang saleh, dan pada masa pemberontakan Makabe, istilah ini digunakan untuk menyebut kaum Yahudi yang taat dan mendalam dalam menjalankan hukum Taurat. Mereka mendukung perjuangan melawan penjajahan asing, tetapi menolak kekerasan berlebihan dan lebih menekankan kesalehan pribadi serta ketaatan yang mendalam kepada Tuhan. Namun, Yahudi Hasidim sebagai gerakan keagamaan yang dikenal sekarang baru terbentuk pada abad ke-18 di Eropa Timur. Masyarakat Yahudi pada masa itu mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan spiritual yang sangat berat. Banyak dari mereka hidup miskin dan berada di bawah pengaruh rabbi-rabbi yang lebih menekankan hukum secara kaku dan filosofis. Dalam suasana itu, muncul seorang tokoh karismatik bernama Israel ben Eliezer yang dikenal dengan sebutan Baal Shem Tov, yang artinya Tuan Nama Baik. Baal Shem Tov tidak berasal dari kalangan elit rabbinik. Ia adalah seorang tabib rakyat dan mistikus yang memiliki pendekatan berbeda terhadap spiritualitas. Ia menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan, sukacita dalam ibadah, serta kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa doa tidak harus dilakukan dengan rumit, melainkan dengan hati yang tulus dan penuh cinta kepada Tuhan. Ia juga meyakini bahwa bahkan orang Yahudi sederhana yang tidak menguasai hukum-hukum Taurat secara mendalam tetap bisa mencapai kedekatan spiritual yang tinggi melalui ketulusan dan cinta kasih. Ajaran Baal Shem Tov menyebar luas dan dengan cepat menarik banyak pengikut, terutama di wilayah Polandia, Ukraina, dan Lituania. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Hasidisme dan para pengikutnya disebut Hasidim.
Hasidisme tidak hanya menjadi gerakan spiritual, tetapi juga sosial dan budaya. Mereka membentuk komunitas-komunitas yang dipimpin oleh seorang pemimpin spiritual yang disebut Sadik, yang dianggap sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Sadik adalah figur sentral dalam komunitas Hasidim, dihormati bukan karena ilmunya semata, tetapi karena kehidupan spiritualnya yang dianggap suci. Dalam komunitas Hasidim, nilai-nilai seperti kebersamaan, kesederhanaan, dan sukacita dalam menjalankan perintah agama sangat ditekankan. Musik, tarian, dan kisah-kisah mistik menjadi bagian dari kehidupan religius mereka. Hasidisme pun menjadi alternatif bagi banyak orang Yahudi miskin dan terpinggirkan yang merasa tidak mendapatkan ruang dalam struktur keagamaan yang formal dan kaku. Namun, tidak semua kalangan Yahudi menerima gerakan ini dengan tangan terbuka. Kelompok Yahudi lain, terutama dari kalangan rabbinik non-Hasidik yang dikenal sebagai Mitnagdim, menentang keras Hasidisme. Mereka menganggap ajaran Hasidim terlalu emosional, tidak rasional, dan menyimpang dari tradisi belajar Taurat yang sistematis. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya Hasidisme berhasil bertahan dan bahkan berkembang menjadi salah satu arus utama dalam dunia Yahudi Ortodoks. Kini, Yahudi Hasidim dikenal luas sebagai komunitas yang sangat menjaga tradisi mereka, mengenakan pakaian khas, dan hidup dalam komunitas tertutup di berbagai belahan dunia, termasuk di Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa. Mereka tetap mempertahankan ajaran awal Baal Shem Tov yang menekankan cinta kepada Tuhan, kekudusan hidup sehari-hari, serta peran penting pemimpin spiritual dalam membimbing umat. Dari akar spiritual Nabi Ishak hingga kebangkitan gerakan Hasidisme di Eropa Timur, perjalanan Yahudi Hasidim adalah kisah panjang tentang pencarian makna, kedekatan dengan Tuhan, dan perjuangan untuk mempertahankan identitas di tengah tekanan zaman. Sejarah mereka mencerminkan dinamika keagamaan yang kaya, penuh tantangan, dan tetap relevan hingga kini bagi jutaan pengikutnya di seluruh dunia. Dalam kelanjutan sejarah Yahudi Hasidim, setelah masa awal penyebaran ajaran Baal Shem Tov, gerakan ini tidak hanya berkembang secara spiritual, tetapi juga mengalami transformasi sosial dan struktural yang signifikan. Setelah wafatnya Baal Shem Tov pada pertengahan abad ke-18, kepemimpinan gerakan Hasidisme diteruskan oleh murid-murid dekatnya, terutama oleh seorang tokoh bernama Dov Ber dari Mezrich, yang dikenal sebagai Magid dari Mezrich. Dov Ber memainkan peran penting dalam memperluas ajaran Hasidisme dan membentuk jaringan murid-murid yang nantinya menjadi pendiri berbagai dinasti Hasidik. Ia mengorganisir ajaran Baal Shem Tov menjadi sistem yang lebih terstruktur, memperdalam aspek mistik ajaran, dan menekankan pentingnya hubungan spiritual antara seorang pengikut dan pemimpinnya, yaitu Sadik. Konsep Sadik mulai mengambil dimensi baru, bukan hanya sebagai guru spiritual, tetapi sebagai figur pusat komunitas yang diyakini memiliki kekuatan rohani untuk membawa berkah bagi umatnya. Para murid Dov Ber kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Eropa Timur, mendirikan pusat-pusat Hasidisme yang nantinya berkembang menjadi dinasti-dinasti besar seperti Chabad Lubavitch, Breslov, Satmar, Ger, dan Belz. Setiap dinasti memiliki ciri khas ajaran, praktik, serta gaya kepemimpinan yang berbeda, tetapi tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh Baal Shem Tov dan para penerus awalnya. Salah satu dinasti yang sangat berpengaruh adalah Chabad Lubavitch yang didirikan oleh Shneur Zalman dari Liadi. Dinasti ini menekankan integrasi antara mistisisme dan pemikiran rasional. Shneur Zalman menulis karya penting berjudul Tanya yang menjelaskan secara mendalam konsep-konsep rohani dalam Hasidisme dan cara mencapainya melalui pemahaman intelektual yang mendalam.
Pendekatan ini berbeda dari dinasti lain yang lebih mengedepankan sisi emosional dan ekstase spiritual dalam beribadah. Di sisi lain, dinasti Breslov yang didirikan oleh Nachman dari Breslov menekankan pentingnya doa pribadi dan kesederhanaan spiritual. Salah satu ajaran terkenalnya adalah praktik Hitbodedut, yaitu berdoa sendiri di tempat sunyi dan berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang sangat pribadi dan spontan. Nachman mengajarkan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa jauh dirinya dari Tuhan, masih bisa menemukan jalan kembali melalui kejujuran hati dan kerinduan spiritual. Perluasan Hasidisme tidak lepas dari tantangan besar. Gerakan ini menghadapi penindasan dari kekuasaan luar, seperti pemerintah Kekaisaran Rusia yang seringkali memandang komunitas Yahudi dengan curiga dan membatasi kebebasan beragama mereka. Selain itu, konflik internal antara Hasidim dan Mitnagdim juga masih terus berlangsung hingga beberapa dekade setelah berdirinya gerakan ini. Mitnagdim yang dipimpin oleh tokoh besar Elia dari Vilna sangat menekankan pentingnya studi Taurat yang akademis dan menolak pendekatan mistik serta kultus terhadap Tsadik. Namun, seiring waktu, Hasidisme berhasil bertahan dan justru mengakar kuat dalam kehidupan Yahudi Ortodoks. Pada abad ke-19, ketika gelombang emansipasi dan sekularisasi mulai mengubah wajah masyarakat Eropa, Hasidim tetap mempertahankan kehidupan komunitas yang tertutup dan ketat menjaga nilai-nilai tradisional. Mereka menolak asimilasi dan tetap mempertahankan bahasa Yiddish sebagai bahasa sehari-hari, serta mengenakan pakaian khas seperti jubah panjang, topi bundar, dan rambut ikal panjang di kedua sisi wajah yang disebut peot. Ketika abad ke-20 memasuki babak baru dengan munculnya Perang Dunia dan gelombang antisemitisme yang mengerikan, terutama di bawah rezim Nazi Jerman, komunitas Yahudi, termasuk Hasidim, mengalami kehancuran yang luar biasa. Banyak dari pusat-pusat Hasidisme di Eropa Timur hancur bersama komunitas-komunitasnya dalam tragedi Holocaust. Ribuan rabbi, tsadik, dan pengikut Hasidim tewas di kamp-kamp konsentrasi. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, beberapa pemimpin Hasidim yang selamat melakukan upaya besar untuk membangun kembali komunitas mereka di tempat-tempat baru. Amerika Serikat, terutama kota New York, menjadi pusat baru bagi banyak dinasti Hasidik. Di lingkungan seperti Williamsburg dan Crown Heights, berdirilah komunitas Hasidim yang kembali hidup dalam tradisi leluhur mereka. Di Israel pun, terutama di Yerusalem dan kota Bnei Brak, berbagai komunitas Hasidim berkembang dengan pesat. Gerakan Hasidisme di masa modern tetap mempertahankan tradisi ketat dan kehidupan berkomunitas yang tertutup, namun sebagian juga membuka diri untuk menyebarkan ajaran mereka kepada orang Yahudi sekuler. Dinasti Chabad Lubavitch, misalnya, menjadi sangat aktif dalam misi global untuk membangkitkan kembali spiritualitas di kalangan Yahudi diaspora. Mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan, rumah ibadah, dan kegiatan keagamaan di berbagai negara, menjadikan Hasidisme sebagai salah satu kekuatan spiritual yang sangat berpengaruh dalam dunia Yahudi masa kini. Dengan demikian, Yahudi Hasidim bukan hanya sekadar aliran religius, tetapi merupakan sebuah peradaban dalam peradaban yang menjaga dengan gigih warisan spiritual, sosial, dan kultural mereka dari generasi ke generasi. Dari padang-padang di Timur Tengah yang menyaksikan kelahiran Ishak hingga pemukiman-pemukiman Hasidim di kota-kota besar dunia, kisah mereka adalah tentang iman yang bertahan, kesalehan yang mengakar, dan pencarian makna hidup dalam kedekatan dengan Sang Ilahi. Kehidupan Yahudi Hasidim di masa kini mencerminkan hasil dari perjalanan panjang spiritual dan sosial yang dimulai sejak zaman kuno. Mereka bukan sekadar komunitas keagamaan, melainkan sebuah tatanan hidup yang kompleks, lengkap dengan struktur sosial, sistem pendidikan, dan nilai-nilai yang membentuk identitas mereka secara menyeluruh.
Setiap komunitas Hasidim biasanya dipusatkan di sekitar seorang pemimpin spiritual yang disebut tsadik. Sosok tsadik ini tidak hanya berperan sebagai guru agama, tetapi juga sebagai penasihat moral, pemimpin komunitas, dan bahkan penentu keputusan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari umatnya. Penghormatan terhadap tsadik sangat tinggi. Banyak hasid yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk bertemu atau sekadar mendapatkan restu dari pemimpin rohani mereka. Para pengikut percaya bahwa doa dan berkat dari seorang tsadik dapat membuka jalan kemudahan dalam hidup, menyembuhkan penyakit, atau memberikan ketenangan batin. Pusat kehidupan komunitas Hasidim adalah sinagoga, sekolah agama yang disebut yeshiva, serta rumah sang tsadik. Dalam yeshiva, para laki-laki biasanya sejak usia belia diajarkan untuk menghafal dan memahami kitab-kitab keagamaan Yahudi seperti Talmud dan Midrash. Studi dilakukan dengan intensif, seringkali dari pagi hingga larut malam, dan dipandang sebagai bentuk ibadah tertinggi. Anak perempuan umumnya menerima pendidikan di sekolah terpisah yang lebih menekankan pada nilai-nilai rumah tangga dan peran sebagai ibu serta istri dalam komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum Hasidim hidup dalam keteraturan yang ketat. Mereka memiliki waktu-waktu tertentu untuk berdoa, aturan khusus dalam berpakaian, serta batasan ketat dalam interaksi sosial dengan dunia luar. Busana mereka tidak sekadar tradisi, tetapi menjadi simbol identitas dan ketaatan. Para pria mengenakan jubah panjang berwarna gelap, topi bulu bundar yang disebut shtremel, dan ikal rambut panjang di sisi wajah yang disebut peot. Sementara wanita mengenakan pakaian longgar dan tertutup. Setelah menikah, mereka diwajibkan menutup rambut dengan syal atau wig sebagai bentuk kesopanan dan kehormatan dalam pernikahan. Hari Sabat adalah waktu paling sakral bagi komunitas Hasidim. Setiap Jumat malam menjelang matahari terbenam, seluruh aktivitas duniawi dihentikan. Mereka berkumpul bersama keluarga, berdoa, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan membaca kitab suci. Suasana Sabat dipenuhi dengan rasa syukur, kehidmatan, dan sukacita yang dalam. Kegiatan ini bukan sekadar ritual, tetapi dianggap sebagai momen untuk menyambut kehadiran Tuhan secara spiritual dalam rumah dan komunitas mereka. Selain Sabat, perayaan hari-hari besar Yahudi juga dijalankan dengan penuh khidmat dan meriah. Pada hari raya seperti Paskah Yahudi, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot, mereka menjalankan serangkaian ritual yang menghidupkan kembali sejarah dan spiritualitas leluhur mereka. Salah satu perayaan yang sangat khas bagi komunitas Hasidim adalah Simchat Torah, saat mereka menari dengan gulungan Taurat sebagai ekspresi kegembiraan atas anugerah hukum ilahi. Meski mempertahankan gaya hidup yang tertutup dan tradisional, beberapa komunitas Hasidim mulai terlibat dalam hubungan terbatas dengan dunia luar. Misalnya, dalam bidang ekonomi, banyak Hasid yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha kecil, atau bahkan profesional yang tetap mematuhi hukum agama secara ketat. Beberapa komunitas juga mendirikan lembaga amal, rumah sakit, dan pusat bantuan sosial yang terbuka bagi sesama Yahudi, bahkan kadang untuk masyarakat umum. Di dunia modern yang terus berubah, Hasidisme menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjaga kemurnian tradisi sambil hidup berdampingan dengan masyarakat sekuler dan pluralistik. Beberapa komunitas memilih untuk tetap menutup diri dari teknologi modern, seperti televisi, internet, dan media sosial, karena dianggap berpotensi merusak nilai moral. Namun, sebagian lainnya memanfaatkan teknologi secara terbatas untuk kepentingan dakwah dan pendidikan agama, tentu dengan pengawasan ketat dari pemimpin rohani mereka. Meskipun memiliki tampilan yang sangat khas dan gaya hidup yang kontras dengan masyarakat umum, komunitas Hasidim tetap menjadi bagian penting dari mosaik global umat Yahudi. Mereka menjaga hidup spiritual yang dalam,
berlandaskan pada nilai-nilai cinta Tuhan, kesederhanaan, serta kesetiaan terhadap warisan para leluhur. Bagi mereka, dunia ini adalah ladang ujian untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi sarana pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Kini, keberadaan Hasidisme tidak hanya terbatas di Israel atau Amerika Serikat. Komunitas mereka telah hadir di berbagai negara seperti Kanada, Inggris, Prancis, Belgia, Argentina, bahkan Australia. Di setiap tempat, mereka tetap menjaga pola hidup yang sama, menolak asimilasi budaya, mempertahankan bahasa Yiddish, serta membangun komunitas yang solid dan berdikari. Dari akar spiritual yang dalam, lahirlah sebuah peradaban yang tidak hanya bertahan dalam badai sejarah, tetapi terus tumbuh dengan kekuatan keyakinan. Yahudi Hasidim adalah cermin dari kekuatan iman yang tidak goyah oleh waktu, serta bukti nyata bahwa kehidupan spiritual yang autentik masih bisa menjadi pusat kehidupan manusia modern. Dalam perjalanannya hingga kini, komunitas Yahudi Hasidim menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kesinambungan tradisi, nilai-nilai leluhur, serta identitas kolektif mereka di tengah berbagai perubahan zaman dan lingkungan. Mereka membentuk sebuah sistem kehidupan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara mandiri dan memiliki daya tarik tersendiri, bahkan di mata orang luar yang tertarik pada kehidupan religius yang intens dan otentik. Salah satu kekuatan utama Hasidisme terletak pada struktur sosial yang sangat kohesif. Komunitas mereka tidak beroperasi secara individual, melainkan sebagai satu kesatuan yang sangat erat. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab, mulai dari urusan rumah tangga, pendidikan, pelayanan sosial, hingga aktivitas keagamaan. Ketaatan kepada pemimpin komunitas, kehormatan kepada tradisi, serta semangat tolong-menolong menjadi fondasi dari solidaritas yang tinggi antar sesama anggota. Struktur ini juga diperkuat oleh sistem pendidikan internal yang sangat disiplin dan terarah. Anak laki-laki sejak usia dini sudah mulai dididik dalam sistem yeshiva. Mereka diajarkan membaca dan menafsirkan teks-teks klasik Yahudi, tidak hanya sebagai kegiatan akademik, melainkan sebagai ibadah yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak ini tumbuh dengan kedekatan yang sangat kuat terhadap ajaran agama dan figur pemimpin spiritual mereka. Sementara itu, anak perempuan diarahkan untuk menjadi penjaga nilai-nilai rumah tangga, ibu dari generasi masa depan, dan penopang harmoni dalam komunitas. Dalam konteks pernikahan, komunitas Hasidim menjalankan sistem perjodohan tradisional yang disebut Shidduch. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan keluarga, nasihat pemimpin rohani, dan kecocokan nilai-nilai spiritual antara kedua calon mempelai. Pernikahan dipandang sebagai momen sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga, bahkan dua garis keturunan spiritual yang akan melanjutkan warisan komunitas. Setelah menikah, pasangan muda biasanya tinggal dalam komunitas yang sama dan menjalani hidup sesuai pola yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Keteguhan dalam mempertahankan gaya hidup ini juga menjadikan komunitas Hasidim sebagai subkultur yang sangat unik dan terdefinisi jelas. Mereka memiliki media sendiri, sistem transportasi sendiri untuk hari Sabat, bahkan dalam beberapa kasus sistem ekonomi internal yang memungkinkan mereka tetap mandiri. Banyak komunitas Hasidim yang memiliki koperasi bisnis, bank komunitas, toko halal sendiri, hingga rumah sakit yang dikelola oleh orang-orang dalam komunitas tersebut. Namun, tak dapat dihindari bahwa tekanan dari luar tetap datang, terutama dalam dunia yang semakin terbuka dan saling terhubung. Tantangan muncul dari teknologi, globalisasi, dan nilai-nilai modern
yang seringkali bertentangan dengan prinsip konservatif yang dijunjung tinggi oleh Hasidim. Oleh karena itu, sebagian komunitas menerapkan kebijakan yang sangat ketat terhadap akses ke informasi luar. Mereka melarang penggunaan televisi, menyaring internet melalui perangkat khusus, dan menolak masuknya kurikulum sekuler ke dalam sistem pendidikan mereka. Di sisi lain, beberapa dinasti Hasidik justru mencoba menjembatani hubungan dengan dunia luar, terutama dalam hal pengaruh dan penyebaran ajaran. Salah satu contohnya adalah gerakan Chabad Lubavitch yang sangat aktif dalam misi global. Mereka mengirim pasangan muda, biasanya rabbi dan istrinya, ke berbagai belahan dunia untuk membuka pusat-pusat komunitas Yahudi, menyelenggarakan acara keagamaan, dan memperkenalkan ajaran Hasidisme kepada kaum Yahudi yang kurang terhubung dengan warisan leluhur mereka. Misi ini tidak bersifat memaksa, tetapi menawarkan pendekatan hangat dan bersahabat yang menarik banyak orang, bahkan dari latar belakang sekuler. Gerakan Chabad telah hadir di lebih dari 100 negara dan dikenal karena keterbukaan mereka terhadap sains, teknologi, dan budaya populer, selama itu tidak melanggar prinsip dasar agama. Mereka juga sangat aktif di media sosial, menyebarkan pesan-pesan spiritual melalui video, artikel, dan ceramah daring, menjadikan Hasidisme sebagai ajaran yang tetap hidup dan dinamis di tengah abad ke-21. Sementara itu, dinasti-dinasti lain seperti Satmar, Viznitz, dan Belz tetap menjaga keterpisahan yang ketat dari dunia luar. Mereka percaya bahwa menjaga kesucian komunitas lebih penting daripada menjangkau dunia yang dianggap telah tercemar oleh nilai-nilai sekuler. Perbedaan ini menunjukkan betapa beragamnya spektrum dalam Hasidisme, dari yang sangat tertutup hingga yang sangat aktif secara eksternal. Namun, semuanya tetap setia pada akar spiritual yang sama. Akhirnya, Yahudi Hasidim menjadi simbol keteguhan spiritual dalam menghadapi gempuran modernitas. Mereka membuktikan bahwa dalam dunia yang serba cepat dan seringkali hampa makna, masih ada komunitas yang memilih untuk berjalan lambat, merenung dalam, dan hidup dengan kesadaran penuh atas kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Mereka menolak budaya konsumtif, melawan pengaruh hedonisme, dan menghidupkan kembali tradisi sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Kisah Yahudi Hasidim bukan hanya sejarah keagamaan, ia adalah narasi tentang kebertahanan, tentang iman yang tidak gentar, dan tentang harapan bahwa di balik segala kekacauan dunia, masih ada jalan hidup yang berakar pada cinta, komunitas, dan pencarian akan kebenaran yang lebih tinggi. Dalam dunia yang terus berubah, Yahudi Hasidim adalah suara sunyi yang mengingatkan bahwa spiritualitas sejati tidak lekang oleh zaman. Melanjutkan kisah panjang Yahudi Hasidim, tidak lengkap rasanya tanpa membahas dinamika hubungan antara mereka dengan kelompok-kelompok Yahudi lain, serta posisi mereka di tengah masyarakat luas, termasuk dalam konteks politik, sosial, dan budaya global. Sejak awal, Hasidisme tumbuh sebagai gerakan yang unik dan kadang dipandang kontroversial di kalangan Yahudi sendiri. Salah satu sumber ketegangan utama muncul dari perbedaan filosofi antara Hasidim dan kelompok Mitnagdim, yaitu kalangan Yahudi Ortodoks non-Hasidik yang menekankan pendekatan rasional, intelektual, dan akademis dalam memahami teks keagamaan. Bagi Mitnagdim, ajaran mistik Hasidim yang menekankan ekstase spiritual, pemujaan terhadap tsadik, dan pendekatan emosional dalam ibadah dianggap berbahaya dan tidak ortodoks. Selama abad ke-18 dan ke-19, pertentangan antara kedua kelompok ini sangat keras. Bahkan, dalam beberapa wilayah terjadi pelaporan kepada otoritas kekaisaran untuk membatasi gerakan Hasidim. Namun, pada abad ke-20, setelah tragedi Holocaust yang memusnahkan jutaan orang Yahudi, termasuk banyak dari kalangan Hasidim dan Mitnagdim, kedua pihak mulai merapatkan barisan demi kelangsungan komunitas Yahudi secara keseluruhan. Sekalipun perbedaan tetap ada, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, perlindungan komunitas, dan
perjuangan hak keagamaan mulai tumbuh. Di Israel, komunitas Hasidim menjadi bagian penting dalam lanskap sosial dan politik. Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks, termasuk Hasidim, berperan aktif dalam membentuk sistem pendidikan dan kebijakan publik. Mereka menuntut otonomi penuh dalam sistem pendidikan agama mereka, serta penolakan terhadap wajib militer bagi kaum laki-laki Hasidim yang belajar di yeshiva. Hal ini kerap menimbulkan ketegangan dengan masyarakat sekuler di Israel yang memandang komunitas Hasidim sebagai kelompok yang tidak berkontribusi secara ekonomi dan militer, namun mendapatkan subsidi negara.